Nah, cuman ini ya yang di satu sisi memang Tiang salut, bangga dengan statement Pelunggu. Iya, Tapi di sisi lain Tiang merasa ini kok terlambat gitu. iya, Kenapa Pak Dokter mengeluarkan statement ini sekarang gitu? Ketika sudah ada isu-isu mau new normal, iya, keluar statement ini. Kenapa enggak ketika orang sedang heboh, orang sedang ketakutan, Pak iya, Dokter itu menginisiasi lah, iya, mengajak dokter-dokter lainnya, mari kita suarakan yang iya, seharusnya ini dulu disuarakan. iya. Kenapa sekarang gitu? Jadi begini, terus terang, kami ini kan tidak boleh membuat statement yang bukan berdasarkan by data evidence. Data. Jadi kami lihat dulu, karena medis itu harus pasti. Oh. Tidak ada medis tidak pasti, ya kan? Jadi analisa kami di apa namanya medis itu harus melihat dulu. Kita pelajari dulu bagaimana COVID ini, kemudian kita aplikasikan bagaimana yang terpapar maupun yang ada, katakanlah orang mau bilang ODP, orang dalam pantauan, pasien dalam pengawasan, bla blanya lah, ya banyak istilah yang dibuat kita blunder juga, gitu, ya. Saya tidak suka istilah yang banyak, itu jelas-jelas terpapar apa tidak, itu jelas, ya. Iya, Nah, itu baru dikembangkan dengan ini banyak macam lah artinya. Nah, saya lihat di dalam mulai awal kita nangani COVID ini pada bulan Maret. Kita akan mulai itu berdatangan pasien-pasien yang terpapar, kemudian pasien-pasien yang dalam pengawasan. Kemudian kami analisa, sampai sekarang kok mana yang dikatakan itu berbahaya itu, itu loh. Kalau mau jujur, MERS itu yang lebih berbahaya, mematikan. COVID ini enggak, siapa bilang matikan COVID? Saya bisa lihat, saya ada data. Ya. Artinya kami ratusan rumah sakit kota melayani itu. Baik itu yang PDP maupun ODP atau mungkin yang sudah terpapar. Yang terpapar ini ya memang pada saat dia terpapar atau diumumkan dia positif, ya kami rawat. Dengan cara 5 hari kita berikan antivirus, vitamin, setelah itu ya kita biarkan. Nah, artinya saya sebagai seorang dokter, ya, kita akan ajak berbicara ilmiah, ya artinya sesuatu penyebab virus itu memang antibody, ya imun yang menyebabkan kita semua akan sembuh. Kalaupun terpapar, udah nanti di hari ke-7 itu body itu mengeluarkan antibody. Itu sudah Allah sudah mengatur semua itu. Iya, Masya Allah. Nggak ada manusia bisa ngatur itu. Jadi Allah yang mengatur. Jadi begitu masuk das, itu hari ke-7 itu udah muncul antibody itu. Sehingga nanti pada hari ke-14, kenapa 14 hari, disitulah dia akan lepas semuanya. Karena antibody yang kan mengeluarkan dia dari tubuh itu kalau katakanlah mau virus A, B, C, D. Kalau sekarang mungkin yang lagi heboh COVID-19 ini, virus purinan ini. Nah, sehingga pada saat itu setelah 4 hari 14 itu ada namanya sel memori di dalam tubuh kita itu. Mencatat itu. Begitu dia lewat nanti COVID, jangan dulu. Ditanda Dari tanda. Ya. Oh, ini tuan guru lewat, tuan guru ini. Oh, ini Pak Dokter, dia tahu. Tahu. Begitu satu hari dia langsung usir itu virus. Artinya orang yang sudah pernah terpapar ini kecil kemungkinan terpapar lagi gitu. Oh, kecil karena dia sudah punya Sudah memori ya, dia sudah dikenal dia kalau data ini bahaya langsung iya, diusir bahaya, gitu ya. Bahaya. Jadi udah kenal siapa, apakah itu tuan guru, apakah dokter, dia udah tahu. Itu kebesaran Allah. Jadi dengan penjelasan dokter ke saya dan disaksikan oleh banyak pihak ini, pernahkah Pak Dokter membicarakan ini dengan, mohon maaf Pak Wali Kota? Karena mohon maaf ini pernyataan Pak Dokter ini keluar di saat dimana pemerintah Kota Mataram itu, apalagi di berita itu kan ada Pak Dokter katakan buka mall, buka masjid, sudah hidup saja normal. Nah, sedangkan kebijakan Wali Kota berbeda dengan yang Pak Dokter katakan. Bukan berbeda sebenarnya. Kami gimana? Selama menangani COVID selama 3 bulan, hampir tiap malam sama Wali Kota. Kita berikan kepada Wali Kota masukan. Dan memang kan kami hanya menyarankan. Gitu. Semua itu policy itu ada di pimpinan kami Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kota sudah melihat bagaimana kondisi di lapangan ya tentunya, dan kami juga memberikan masukan-masukan. Kami ini dokter, saya dan beserta Kepala Dinas Kesehatan Pak Dr. Usman itu memberikan masukan, kontensnya itu adalah medis, non medis tidak. Karena medis ini yang kami perbaiki. Kalau medis ini sudah bagus, artinya pemahaman yang sama,
Nah, silakan kebijakan yang lain itu adalah ranahnya wali kota. Bukan kami yang membuka, tidak, adalah wali kota. Buktinya kami kemarin Pak Wali sidak ke rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit, kemudian kunjung ke mall, dia lihat kondisinya dan ya alhamdulillah kebijakan Pak Wali sudah